Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Qani Al-Maki, memasuki bait ke-56 hingga ke-60. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain, amin. Lil mu'minina id bijaiz ulliqat hadha walil mukhtarid dunya thabatat. Lil mu'minina idh bijaijin ulliqat, melihat Allah itu khusus bagi kaum mukminin karena terkait dengan perkara jaiz, yaitu mungkin secara akal. Maknanya melihat Allah adalah mungkin terjadi menurut akal, maka Allah mengkhususkan hal ini hanya untuk orang-orang beriman di akhirat. Ia bukan hal yang wajib terjadi untuk semua orang, juga bukan mustahil, tetapi jaiz tergantung kehendak Allah. Istilah jaiz dalam ilmu kalam sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, tergantung iradah Allah. Maka melihat Allah adalah kenikmatan khusus bagi orang beriman, bukan semua manusia. Kafir tidak melihat Allah, justru terhalang. Hadza walil mukhtari dunya sabatat. Dan juga telah tetap dalam sebagian pendapat bahwa Nabi yang terpilih melihat Allah di dunia. Maknanya adalah Al-Mukhtar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pilihan Allah di antara makhluknya. Dalam sebagian riwayat disebut bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah saat Mi'raj. Namun ini berbeda pendapat di kalangan ulama, yaitu sebagian ulama menyebutkan Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan hatinya. Sebagian ulama yang lainnya menyebutkan Nabi SAW tidak melihatnya langsung dengan mata. Sebagiannya lagi menyatakan beliau benar-benar melihat Allah dengan mata di dunia. Inilah yang dinisbatkan ke pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas. Maka dalam bait ini pengarang menegaskan bahwa melihat Allah juga telah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW di dunia, tapi bukan kepada selain beliau. Maka bisa kita simpulkan bahwa melihat Allah adalah perkara yang mungkin menurut akal, dan itu hanya diberikan kepada kaum mukminin di akhirat. Adapun di dunia, maka itu adalah kemuliaan yang telah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pilihan Allah. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Wa minhu, dan termasuk dari irsalu jami'ir rusli, perkara yang berasal dari kehendak Allah adalah pengutusan seluruh rasul.
Artinya, mengutus para rasul adalah perbuatan Allah yang termasuk dalam sifat af'alnya. Allah mengutus para rasul seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia kepada tauhid dan syariat. Ini merupakan bagian dari rahmat dan kebijaksanaan Allah, bukan karena Allah membutuhkan makhluk atau harus berbuat demikian. Fala wujuba bal bimahdil fadli, maka tidak wajib atas Allah melainkan semata-mata karena karunia-Nya. Maknanya adalah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah, karena Allah tidak berada di bawah kekuasaan atau aturan siapapun. Allah tidak berkewajiban untuk mengutus Rasul, tapi Allah mengutus mereka karena kemurahan dan rahmat-Nya. Bisa kita simpulkan dari bait di atas adalah di antara perkara yang berasal dari kehendak Allah adalah pengutusan para rasul. Hal itu bukan karena kewajiban atas Allah, melainkan karena murni karunia dan rahmat-Nya kepada makhluk di dunia. Lakin bidza imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Lakin bidza imanuna qad wajaba. Namun dengan ini, yaitu mengimani pengutusan Rasul sebagai karunia, iman kita menjadi kewajiban. Artinya bahwa Allah mengutus para rasul karena karunia, bukan karena wajib atasnya. Maka keyakinan hal ini adalah sebagian dari akidah yang wajib diimani. Iman seseorang tidak sempurna jika ia meyakini Allah diwajibkan untuk mengutus rasul, atau tidak mengimani kerasulan sebagai karunia Allah. Intinya, iman yang benar adalah menerima bahwa kerasulan dan wahyu adalah anugerah, bukan tuntutan terhadap Allah. Fada' hawa qaumin bihim qad la'iba, maka tinggalkanlah hawa nafsu kaum yang telah mempermainkannya. Hawa qaumin, keinginan atau pendapat sesat suatu kelompok. Mereka mempermainkan persoalan iman, khususnya dalam masalah kenabian dan kewajiban atas Allah. Yang dimaksud di sini secara tersirat adalah kelompok Mu'tazilah dan semisalnya, yang berpendapat bahwa mengutus Rasul itu kewajiban atas Allah agar tidak menjalimi hambanya. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah yang menyatakan bahwa Allah Maha Suci dari segala kewajiban yang dikenakan oleh makhluk. La ibabihim, artinya mereka dipermainkan oleh hawa nafsu dan akal yang menyimpang hingga berani menetapkan sesuatu atas Allah tanpa dalil wahyu. Maka bisa kita simpulkan bahwa dengan demikian bahwa pengutusan Rasul adalah karunia, maka kita telah menetapkan kewajiban iman yang benar. Maka tinggalkanlah pendapat dan hawa nafsu orang yang telah mempermainkan masalah ini dengan logika yang menyimpang. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah wa sidquhum wa dhiflahal fatanah. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah. Dan yang wajib atas mereka yaitu para rasul adalah amanah. Para rasul wajib memiliki sifat amanah,
yaitu menyampaikan risalah yang mereka terima dari Allah dengan jujur dan sempurna, tanpa mengurangi atau menyembunyikan. Mereka tidak mungkin berkhianat dalam tugas kerasulannya. Bisa kita ambil contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dijuluki dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Wasidquhum, dan kejujuran mereka. Para rasul selalu berkata benar, baik dalam perkataan sehari-hari maupun dalam menyampaikan wahyu. Mustahil bagi seorang nabi berdusta, baik atas nama agama, atas nama Allah, maupun dalam urusan duniawi. Ini termasuk bagian dari sifat ma'sum, yaitu terjaga dari dosa dan kesalahan besar. Wadif laha al-fatona, dan tambahkan pula sifat kecerdasan. Rasul harus cerdas dalam memahami wahyu, menjawab argumen orang-orang kafir, dan menyampaikan dakwah dengan hikmah. Mereka tidak mungkin bodoh, dongo, atau mudah diperdaya. Kecerdasan ini tidak identik dengan banyak membaca buku, tetapi berupa kekuatan akal, pemahaman, hikmah, dan ketetapan mengambil keputusan. Maka dapat kita simpulkan, para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang terjaga dari sifat-sifat tercela dan dari perbuatan yang merusak kepercayaan umat. Oleh karena itu, keimanan kepada mereka mencangkup meyakini bahwa mereka jujur, terpercaya, cerdas, dan menyampaikan risalah yang sempurna. Wa mithlu da tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Wa mithlu da tablighuhum lima atau, dan semisal itu adalah penyampaian mereka atas apa yang mereka bawa. Ini menambahkan sifat keempat yang wajib ada pada Rasul, yaitu tabligh atau menyampaikan. Yakni para Rasul wajib menyampaikan seluruh risalah dan wahyu yang mereka terima dari Allah, tanpa menguranginya, menyembunyikan atau mengubahnya. Lima atau apa yang mereka bawa, maksudnya adalah wahyu, syariat, dan ajaran agama yang ditugaskan kepada mereka. Ini menyempurnakan 4 sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Wa yastahilu didduha kama rawaw, dan mustahil adanya lawan dari sifat-sifat itu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh para ulama. Mustahil bagi para nabi dan rasul untuk memiliki lawan dari sifat-sifat di atas, yaitu sifat wajib, lawannya mustahil. Sidik, lawannya kadzib atau dusta. Amanah, lawannya khianah atau berkhianat. Fatonah atau cerdas, berlawanan dengan balaghah atau bodoh. Tabligh, berlawanan dengan khitman. Kama rawaw, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang telah menyepakati bahwa sifat-sifat mustahil ini tidak mungkin ada pada para nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi. Maka dari penjelasan bait di atas kita bisa simpulkan, dan termasuk sifat yang wajib bagi para rasul adalah menyampaikan seluruh ajaran yang mereka terima, dan mustahil bagi mereka memiliki kebalikannya, seperti menyembunyikan wahyu, berkhianat, bodoh, atau berdusta, sebagaimana telah diriwayatkan dan disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.